Bupati ini itu mempunyai kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sistematik, terkoneksi antar daerah lain, dari Sarmi, dari Tolikara dan segala macam. Halo, jumpa lagi bersama saya Jeffrey Pati Rajawani. Saat ini saya berada di depan kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamberamo Raya. Dari tempat ini saya akan melaporkan jalannya rapat Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mamberamo Raya tahun 2021-2026. Selengkapnya ikuti liputan. Pembahasan RPJMD tersebut diikuti 43 OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Mamberamo Raya, pimpinan DPRD, dan ketua-ketua Komisi DPRD Mamberamo Raya berlangsung di Aula Kantor Bapeda Mamberamo Raya. Rapat konsultasi RPJMD Mamberamo Raya bertujuan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD serta menghimpun masukan dari setiap OPD, DPRD, dan masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Dalam rapat FORJM konsultasi tersebut dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah Kabupaten Mamberamo Raya yang diwakili oleh Wakil Bupati dan mewakili DPRD, Ketua DPRD Mamberamo Raya yang diikuti oleh Kepala-Kepala Dinas dan Ketua-Ketua Komisi DPRD Mamberamo Raya. Kepala Bapeda Kabupaten Mamberamo Raya, Mansyur Masaniga, mengatakan rapat forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD untuk menyusun program pembangunan Kabupaten Mamberamo Raya selama 5 tahun, yaitu 2021 hingga 2026. Ibu Evina Kay dari Dinas Kesehatan, Bapak Berikut kutipan wawancara Jurnal Tanah Papua bersama Ketua Bapeda Mamberamo Raya. Pak Kepala Bapeda mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kegiatan yang hari ini dilakukan di Aula Bapeda Mamberamo Raya. Sejak pagi sampai sore ini berlangsung kegiatan forum konsultasi publik rancangan awal RPJMD tahun 2021-2026 oleh Bapak Bupati Jontabo dan FR Budumi dengan moto arus perubahan atau mengusung isu arus perubahan, di mana dalam tahapan pembuatan RPJMD setelah rancangan awal jadi, kita konsultasikan secara menyeluruh kepada masyarakat dan jajaran pemerintahan daerah serta di DPRD setempat. Dan hari ini kita lakukan seperti itu. Setelah selesai forum konsultasi publik ini, dilakukan nota kesepahaman antara Bupati, Wakil Bupati dengan pimpinan DPRD setempat, yaitu Kabupaten Mamberamo Raya. Nah, karena animo peserta, jadi kita berlangsung nota kesepahaman dulu, baru kita diskusi lebih luas lagi, lebih lama, sehingga betul-betul rancangan awal RPJMD Pak Bupati dan Wakil Bupati ini itu mempunyai kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan sistematika penulisan, dengan memuat visi dan misi 5 item, 5 pokok, kemudian
dengan program prioritas itu 8. Nah, inilah yang diramu dalam RPJMD sampai setelah selesai forum konsultasi publik ini. Kita lakukan konsultasi di Bapeda Provinsi Papua untuk menselaraskan, melihat lagi apa benar itu terkait dengan sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah ini terkait dengan kondisi daerah dan geografis masing-masing daerah. Kemudian penyelarasan sesuai dengan peraturan Mendagri nomor 8 tahun 2017 bahwa perencanaan daerah itu dilakukan oleh Bapeda, terus dikonsultasi publik, kemudian konsultasi di Provinsi Papua setelah mendapat persetujuan Bupati dan Wakil Bupati serta pimpinan DPR di daerah. Itulah nota kesepahaman. Ini tidak berlangsung hingga di sini. Kita lanjutkan setelah selesai semua itu, input-input dari masyarakat dan pemerintah daerah sendiri, kita lakukan musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan RPJMD. Itu sudah menjadi satu kesatuan dari nanti digabung dengan rencana strategis masing-masing OPD. Ini dihimpun dalam satu kesatuan program OPD. OPD menjabarkan Renstra, RPJMD dalam bentuk makro, kemudian Renstra masing-masing OPD dalam bentuk mikro operasional. Walaupun ini sejajar antara RPJMD dengan Renstra masing-masing OPD. Nah, karena itu inilah disampaikan kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Bapeda Provinsi Papua, kembali dilakukan keselarasan untuk mengevaluasi itu. Setelah itu kita tetapkan dengan peraturan daerah dan didaftarkan di Biro Hukum Provinsi Papua. Itulah tahapan-tahapannya. Nah, RPJMD ini diharapkan dengan masing-masing Renstra OPD, itulah yang menjadi buku, ya, kitab sucinya program pembangunan 5 tahun ke depan. Selama Bapak Bupati dan Wakil Bupati Pak John Tahu dengan Pak Eber Muduni. Itu konteksnya. Sehingga kita tidak keluar dari koridor itu menurut dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kalau merujuk ke 8 program itu, apa yang menjadi fokus dari 8 program itu? Ya. Jadi 8 program itu, itulah yang dibagi penjabarannya kepada Renstra OPD. Misalnya infrastruktur, berarti ada yang terkait di dalam instansi pekerjaan umum, perumahan, dan lainnya. Misalnya pembangunan urusan pendidikan, berarti dinas pendidikan, ada juga kesehatannya, ada juga pemberdayaan perempuannya, ada juga disporanya. Begitu. Jadi rumpun inilah kita sama-sama, yang jelas dibagi 3 pokok: rumpun pemerintahan umum, rumpun ekonomi, dan rumpun pemberdayaan masyarakat. Inilah semua harus termasuk, dan tidak boleh UPD ke depan melakukan program kegiatan setiap tahun itu bertentangan dengan RPJMD ini atau tidak termuat di dalam program Renstra masing-masing OPD ini. Begitu. Dari 8 program itu, apa yang menjadi program unggulan dari Pak Bupati dan Wakil Bupati? Program unggulan pertama ini adalah pendidikan. Sejalan dengan spending mandatory, ketentuan peraturan pendidikan berlaku, termasuk dari Permendagri 50, Permendagri 17, kemudian Permendagri 86 yang bermuara dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Pendidikan pola asrama. Karena itu kita mengatur sendiri, kewenangan mengatur sendiri melalui tertuan dalam RPJMD Bupati, Kepala Daerah, dan Wakil Kepala Daerah. Kemudian yang kedua, infrastruktur, soal jalan jembatan. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 16 sudah pencanangan pembangunan jalan jembatan yang terkoneksi antar daerah lain. Dari Sarmi, dari Tolikara, dan segala macam. Kemudian yang ketiga, dalam rangka menutupi basic needs, kebutuhan kita masyarakat di Mambramo Raya, kita sudah
melakukan pengadaan mesin listrik. Target kita adalah 24 jam, mudah-mudahan 2 bulan ke depan bisa STO dengan PLN, maka kita sudah menjawab tentang kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak. Kemudian infrastruktur air minum. Saya pikir ini kita sudah mulai survei dan segala macam, dan saya pikir instansi ini cepat jalan start untuk melakukan program atau aksi nyata ini. Iya. Selain 2 program unggulan yang tadi, apakah masih ada program unggulan lainnya? Kesehatan, bagaimana peningkatan status rumah sakit, dan kita penyediaan sarana prasarana rumah sakit. Walaupun tahun depan baru kita mulai, tapi tahun ini kita mulai survei studi kelayakannya tentang penyediaan lahan, kemudian rencana pembangunan rumah sakit paling tidak tipe C, kemudian peningkatan kapasitas tenaga sumber daya manusianya, kemudian sarana prasarananya. Karena itu mulai sekarang kita rencanakan untuk tahun depan. Iya. Apakah dalam rancangan awal ini juga dibahas soal anggaran yang akan dipatok untuk setiap program yang dilakukan? Belum, itu kita bicara soal PRJMD, itu soal pencanangan pemuatan program masing-masing OPD dan program prioritas bupati itu dihimpun di dalam sebuah perencanaan dokumen perencanaan, sehingga kalau bicara soal pagu indikatif itu gambaran umum saja. Nah, makanya RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, dan BPA kegiatan OPD. Karena ini memang bicara soal rencana pembangunan jangka menengah daerah, itu semua tertuang dalam program apa yang kita ingin capai. Misalnya mau berangkat ke Jakarta, kita mau naik apa? Naik kapal atau naik pesawat? Tapi kita belum berbicara soal anggarannya, pagu indikatifnya. Nanti setiap akhir tahun kita sidang APBD induk, baru penetapan ini yang kita lakukan tahun depan, ini yang kita lakukan tahun ini, apa yang belum, apa yang sudah, maka kita rencana kerja tahun berikutnya yang dibuat pada akhir tahun. Kegiatan ini akan berlangsung berapa lama? Ini forum konsultasi publik RPJMD selama 1 hari. Nanti berikutnya adalah kita lakukan musyawarah perencanaan pembangunan untuk RPJMD dalam waktu dekat. Tim Liputan JTP melaporkan. Nanti setelah kita tahun 2022